Ini adalah analisis taktik pertandingan hasil kolaborasi Ruang Taktik dan Si Paham Bola yang didukung oleh Indosiar Sport. Inilah Si Paham Taktik. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan membahas laga pembuka Piala Presiden 2002 dari grup A antara Persis Solo melawan PSS Sleman. Tensi jalannya pertandingan sangat menarik sejak awal sampai berakhirnya laga. Kedua tim saling jual beli serangan. Semakin menarik lagi karena Persis dan PSS menerapkan gaya bermain yang berbeda. Persis sendiri nyaris memenangkan pertandingan apabila penalti Fabiano Beltrame gagal dimentahkan Muhammad Ridwan. Pertandingan pun harus berakhir dengan skor imbang 0-0. Persis Solo memulai laga dengan formasi 4-3-3. Kevin Gomez dan Gavin Kwan mengapit Samsul Arif di lini depan. Sedangkan PSS tampil dengan formasi dasar 4-2-3-1. Wahyu Sukarta dan Dave Mustaine bergantian turun untuk menjemput bola dari belakang. Persis sejak awal mengusung high press dengan menutup akses umpan PSS di tengah. Mereka nggak hanya berupaya mematikan fase build up SS, melainkan juga segera menciptakan peluang dari skema tersebut. Pemain PSS cukup tenang dalam menghadapi high press Persis. Merespon high press tersebut, dua pivot PSS bergantian turun untuk jemput bola dan membantu proses progresi. Salah satu cara PSS untuk menemukan solusi mengeliminasi block press Persis dengan membentuk triangle pass untuk memudahkan passing pendek dan menarik block press Persis ke satu sisi lalu membedah bola ke sisi yang lain. Beberapa kali high press Persis juga berhasil tertarik ke depan, sehingga tercipta ruang yang cukup lebar di antar lini belakang dan tengah.
PSS berusaha bongkar pertahanan Persis dengan melakukan sirkulasi atau switch play dan penempatan posisi pemain yang baik. Todd Ferry bertukar posisi dengan Hambali, Nirwanto overlap sehingga Mila bisa masuk ke half space. Dalam momen tertentu, PSS melakukan serangan balik cepat untuk memanfaatkan transisi negatif Persis. Lain hal dengan PSS yang menyerang dengan umpan-umpan pendek. Persis lebih direct dengan memfokuskan serangannya melalui sayap. Bek kanan sering naik untuk overload dengan winger kanan. Dengan skema ini banyak pemain Persis yang berada di area sayap sehingga nggak ada pemain yang okupansi ruang kosong di tengah. Samsul yang cukup kesulitan menghadapi Marco Sandi beberapa kali turun untuk jemput bola dan melepaskan kipas, menunjukkan bahwa ia merupakan striker dengan visi yang cukup baik. Karena Piala Presiden merupakan turnamen pramusim, nggak heran jika pelatih melakukan banyak perubahan untuk menemukan komposisi terbaik timnya. Di babak kedua, Jackson Thiago memberikan kesempatan kepada pemain muda Zanadin dan Altaf. Zanadin tampil cukup baik, mampu menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan dengan visi dan kelincahannya. Zanadin pula yang menjadi kreator awal terciptanya penalti bagi Persis. Memanfaatkan keahliannya itu, ia berhasil melewati 3+1 pemain PSS di area tengah wilayah sendiri. Transisi cepat itu membuat pertahanan PSS yang sejak awal berbasis kolektivitas akhirnya disorganisasi. Abdul Lestaluhu juga cepat membaca situasi dengan merangsek naik membuka ruang di sayap. Pergerakannya ini yang memaksa Marco Merauje melakukan tackle di dalam kotak penalti. Namun penalti Persis berhasil digagalkan kiper PSS M. Ridwan yang di laga ini tampil gemilang. M. Ridwan jadi salah satu pemain paling berjasa untuk PSS lantaran mempertahankan gawangnya nggak kebobolan. Tercatat ada 6 penyelamatan yang berhasil dilakukannya. Ia juga kerap keluar untuk potong crossing pemain Persis.
PSS di bawah arahan Seto Nurdiantoro memiliki pondasi bermain yang jelas dan lumayan menarik. PSS mengandalkan kecepatan para pemainnya nggak hanya pada fase transisi positif, tetapi juga fase transisi negatif atau pada saat keserang balik. Yang menarik, mereka mengadopsi umpan-umpan pendek. Persis yang dikomandoi Jackson of Thiago sendiri punya cara bermain yang bisa dibilang ngotot dan serba cepat. Kelemahan yang terekspos pada pertandingan ini perlu disiasati agar nggak jadi bumerang di kemudian hari. Pada akhirnya skor imbang 0-0 jadi hasil yang cukup adil bagi dua kesebelasan.